Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Engkau selalu memberkati dan menyertai kami. Dan saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan tentang Roh Kudus. Bagaimana kami memiliki pengharapan di dalam Engkau ya Roh Kudus. Berbicaralah bagi setiap kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema pada saat ini adalah pengharapan dalam Roh Kudus. Dan ayat emas bagi kita sekalian, dari Roma 5 ayat 5 ya, berbunyi demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sekali lagi, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk memahami ayat emas kita, saat ini kita melihat sebuah ilustrasi ya, sebuah kisah tentang Florence Chadwick ya, kelahiran tahun 1918 dan dia meninggal di tahun 1995. Ia adalah seorang perenang jarak jauh dari Amerika, Bapak Ibu. Dia seorang perenang jarak jauh ya, asal Amerika. Kemudian dia juga tercatat di dalam sejarah sebagai perenang wanita pertama yang mengarungi terusan Inggris bolak-balik. Jadi dia perenang maraton, perenang jarak jauh di lautan terbuka gitu ya, di lautan bebas. Dan dia sungguh sangat luar biasa. Kita akan melihat kisahnya saat ini. Pada Juli 1952, Bapak Ibu, Florence Chadwick ini mengarungi perairan dingin ya, menuju ke Catalina Island, Pulau Catalina. Tujuannya untuk menyeberangi terusan itu ke pantai California. Jadi pada satu waktu dia menempuh renang dengan rute yang jauh dan di perairan yang dingin. Airnya dingin itu membekukan Bapak Ibu. Jadi lautan saat itu dingin sekali karena memang situasi kondisinya lagi ya dingin. Kita bisa membayangkan diri kita mandi dengan air dingin atau kita menyiram badan kita dengan air es. Nah, seperti itulah situasi kondisinya. Jadi airnya itu benar-benar dingin, membekukan gitu ya. Dan juga gak hanya itu, karena memang situasi kondisinya dingin, jadi kabut turun ya, kabut tebal. Jadi dalam situasi kondisi berenang itu dia terkadang tidak dapat melihat perahu yang menyertainya. Di perahu itu ada pelatihnya, di perahu itu juga ada orang yang mendokumentasikan, ada dokter yang siaga sewaktu-waktu terjadi apa-apa. Jadi di saat dia berenang, karena kabut, dia kadang-kadang juga tidak melihat perahunya, sehingga dia mesti berhenti dulu melihat sekelilingnya. Kalau perahunya masih ada, dan dia terus. Ya, beberapa kali juga senapan ditembakkan ya dari atas perahu oleh orang di atas perahu, menembakkan senapan untuk apa? Supaya menakuti ikan hiu yang mendekati gitu ya. Jadi ini sungguh sangat luar biasa tantangan yang dia hadapi. Ya, beberapa kali senapan ditembakkan supaya hiu itu takut ya, tidak menyerang dia. Dan rute yang ditempuh adalah sejauh 32 km Bapak Ibu Saudara. Jika ditarik garis lurus, jadi jika ditarik garis lurus dari tepi pantai ke Pulau Catalina itu sejauh 32 km. Sedangkan pada masa itu belum ada GPS ya, jadi kemungkinan Florence ini dia menempuh jarak yang lebih jauh ya, hanya mengandalkan kompas, pelatihnya mengarahkan dia ya, terus maju terus ya. Kalau misalnya berbelok, belok kiri, kalau ke kanan terus dan seterusnya. Jadi hanya mengandalkan kompas untuk bisa ke Pulau Catalina. Jadi kemungkinan dia menempuh jarak yang lebih jauh gitu ya, tidak selurus 32 km begitu. Kita juga bisa membayangkan Bapak Ibu, berenang dengan jarak yang jauh ya. Kita naik mobil atau motor aja dengan jarak 32 km itu cukup jauh Bapak Ibu.
Nah ini berenang, jadi dia berenang dengan jarak yang itu melelahkan sekali. Saya bisa membayangkan pasti lelah sekali, karena apa, saya berenang di jarak 100-200 meter itu udah capek banget gitu ya. Ini jaraknya 32 km. Dan untuk perbandingan ada perenang yang lain juga ya, namanya Evan Morrison. Dia seorang perenang maraton atau perenang jarak jauh juga. Dia mencoba berenang dengan memakai GPS ya pada rute tersebut pada Agustus 2011. Nah, jadi ini perenang tapi pria, dan dia mencoba rute yang ditempuh oleh Florence ya, namanya Evan Morrison ini mencoba menempuh rute tersebut pada Agustus 2011, dan dia saat itu dia berenang dengan memakai GPS, Bapak Ibu. Dia pakai GPS, dia menempuh jarak 32 km, ditempuh selama 8 jam 55 menit. Wow, itu waktu yang sangat lama untuk berenang gitu ya. 8 jam 55 menit. Dan ia menceritakan bahwa memang berat banget ya, berenang dengan jarak yang jauh, air yang dingin, situasi kondisinya itu bisa membuat ingin menyerah gitu. Tetapi dia ingat, oh si Florence aja yang sebelum dia itu berenang bisa berhasil, dan akhirnya dia berusaha dan dia berhasil juga menempuh jarak 32 km memakai GPS selama 8 jam 55 menit. Ya, itu untuk perbandingan aja. Kembali kepada kisah Florence ini ya, dia menghadapi tantangan yang rumit ya, air yang dingin, kabut tebal, ikan hiu yang bisa sewaktu-waktu menyerang dia, juga bisa membuat dia celaka, jarak yang jauh, ya tantangan yang berat ini sungguh sangat luar biasa dihadapi Florence untuk menyelesaikan terusan Catalina ini. Jadi dia benar-benar menghadapi tantangan yang luar biasa. Dan setelah berenang selama 15 jam lebih ya, Florence dia menyerah. Dia bilang, saya udah berenang 15 jam ini nggak bisa sampai-sampai, akhirnya dia menyerah. Jadi Florence dia menyerah, walau pelatihnya dari atas perahu bilang, ayo terus maju gitu ya. Cuman dia menyerah karena dia bilang begini, saya tidak bisa melihat apa-apa selain kabut. Jadi saya nggak bisa lihat apa-apa, hanya kabut aja. Bagaimana saya bisa mencapai tujuan saya gitu ya. Dan akhirnya ya udah, karena dia menyerah, kemudian diangkat ke perahu. Kemudian pelatihnya ini penasaran gitu ya, bilang ayo coba kita teruskan, kita mengikuti kompas ini, kita terusin gitu ya perjalanan dari perahu gitu ya. Dan ternyata Florence itu menyerah dengan di jarak 1,5 mil dari sasarannya, dari Pulau Catalina, atau kurang lebih 2,5 kilometer. Kemudian dia menyesal dan dia berkata bahwa seandainya saya bisa melihat daratan, saya pasti tidak akan menyerah, saya pasti akan menyelesaikannya. Dia menyerah karena dia hanya melihat kabut, dia nggak bisa lihat daratan. Dan akhirnya 2 bulan kemudian dia coba kembali dan akhirnya dia berhasil menyelesaikan terusan Catalina ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa terkadang kabut masalah ya, tantangan pergumulan hidup yang ada di depan kita itu menjadi kabut yang tebal sehingga kita tidak dapat melihat arah dan tujuan kita. Dan itu kadang-kadang melemahkan kita, membuat kita jadi tidak berdaya ya. Baik apapun yang kita hadapi, sakit penyakit kita berpikir nggak kunjung sembuh. Kita berusaha, pekerjaan usaha kita kok sepertinya nggak menghasilkan apa-apa. Kita belajar tapi kok nilai kita begini-begini aja, nggak ada progres yang kita bisa lihat ya gitu ya. Kita tidak dapat melihat masa depan ya, jadi masalah, pergumulan, tantangan hidup ini terkadang menjadi kabut masalah yang begitu sangat mengganggu kita, dan akhirnya bisa membuat kita sewaktu-waktu menyerah dalam hidup ini. Dan firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, ayat mas kita dari Roma 5 ayat 5 ini mengingatkan kita, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu, kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, di dalam Roh Kudus, dan firman Tuhan mengatakan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kita pasti mendapatkan apa yang kita gumulkan di dalam Tuhan.
Apa yang kita inginkan di dalam Tuhan, kita pasti akan mendapatkannya. Pengharapan tidak mengecewakan di dalam Roh Kudus Tuhan. Jadi jangan menyerah. Tantangan hidup saat ini, ya, kita jangan menyerah. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, kita jangan menyerah. Ya, jangan berhenti berbuat baik. Jangan berhenti melakukan firman Tuhan. Kita terus melakukan firman Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan waktu Tuhan memberkati kita. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan luar biasa, kita nggak tahu kapan. Jadi yang harus kita lakukan adalah jangan menyerah dan kita terus maju di dalam Tuhan. Jadi saat ini, di saat kita mungkin melihat situasi kondisi hidup kita dan kita berpikir, saya malas berdoa. Jangan, harus tetap berdoa. Kalau kita berpikir, saya nggak mau lagi melayani, jangan. Kita harus tetap melayani Tuhan, mengiring Tuhan, baca firman Tuhan. Dan kita tidak tahu, ya, di gambar ini kita bisa melihat, ya, di ilustrasi ini kita bisa melihat bahwa ada orang yang akhirnya menyerah, ya, menggali, menambang. Dia berhenti karena apa? Karena dia hanya melihat tanah di depannya. Padahal sedikit lagi dia mendapatkan apa yang dia inginkan, harta di balik tanah itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau saat ini kita sedang menghadapi situasi kondisi yang sulit, usaha pekerjaan kita, ya, sedang menghadapi situasi kondisi yang sulit, studi kita, belajar kita, kuliah kita, sekolah kita lagi sulit, tetap pandang salib Kristus, terus maju di dalam Tuhan, terus memiliki pengharapan dalam Roh Kudus, terus melangkah di dalam Tuhan, menghadapi semua pergumulan hidup kita, menghadapi semua tantangan hidup ini. Dan kita pasti akan melihat Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Jadi terus pandang salib Tuhan untuk terus maju dalam Tuhan. Kita berdoa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu bagi kami. Dan biarlah setiap kami tidak menyerah dalam hidup ini. Kami terus boleh maju di dalam Tuhan. Kami boleh terus pandang salib Tuhan. Dan kami terus bisa menghadapi semua tantangan hidup ini, pergumulan hidup kami. Kami tidak mau lagi khawatir dengan kabut masalah yang ada. Tapi kami terus boleh melangkah. Karena kami tahu tiap langkah kami diatur oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Utarakan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Mampukan kami memiliki pengharapan di dalam Roh Kudus. Amin.